Tapi sisi mana yang Abang lihat sehingga penting sekali untuk melakukan Dehankam ini? Desentralisasi ini tetap mengacu kepada pusat, tetapi kajiannya itu berasal dari daerah masing-masing. Apa yang Abang lakukan supaya kajian itu benar-benar memang ya kajian independen? Kami memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengkajian berdasarkan permintaan. Kami akan mengeluarkan kajian-kajian terhadap isu-isu terkini setiap harinya, Bang. Makanya desentralisasi itu pelimpahan kewenangan pusat terhadap daerah itu dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan baik keamanan dan pertahanan lebih tepat sasaran. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun Anda berada. Kita lagi-lagi balik ke special interview. Special interview ini makin dulu tayang cuma 2 kali seminggu kan. Ini gue dipaksa tiap hari harus tayang nih. Ini kameramen nih kerjanya. Tapi saya juga senang karena bintang-bintang tamu kita itu selalu menarik. Ada yang lucu kayak Bang Firdaus Oiwobo. Ada yang benar-benar serius, informasinya banyak, ngomongnya padat kayak Om Arianto kemarin, Om Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Aceh. Wih, jauh bener ya. Dengan Bang Yusri. Ini tokoh muda yang sedang kalau di dunia entertain bilang sedang naik daun. Ya, kalau Bang Yusri ini sedang bersinar dengan lagi bikin lembaga baru ya Bang? Iya Bang, kita lagi bikin lembaga baru, namanya Dehankam. Dehankam. Dehankam itu singkatan atau namanya emang Dehankam? Ya, Dehankam itu singkatan dari Lembaga Kajian Desentralisasi Pertahanan dan Keamanan. Wih, ya, berat. Mohon doanya nih dari Berat Bang Vincent ini. dan teman-teman. Dari judulnya namanya berat, Desentralisasi Pertahanan dan Keamanan. Kenapa udah nggak percaya pusat? Sensitif kalau ngomong gini sama orang Aceh. Udah nggak percaya pusat Bang, jadi harus desentralisasi atau gimana? Kenapa mengajukan ini kan kayak sebenarnya udah lama juga konsep kita pernah punya Sishankam Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ya kan? Yang melibatkan seluruh warga Indonesia lah. Dan sekarang Abang bilang tadi desentralisasi pertahanan dan keamanan. Itu apa maksudnya? Nah jadi gini, jadi ya saya ceritakan sedikit sejarah berdirinya lembaga ini gitu kan. Lembaga ini berdiri atas pemikiran teman-teman dan selama mengamati peristiwa yang terjadi di negara kita belakangan ini Bang Vincent. Jadi kita perhatikan bahwa penanganan konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah itu agak terlambat menurut kami, gitu kan? Menurut penglihatan kami agak terlambat. Karena apa? Sistem sentralistik. Jadi keamanan pertahanan yang sentralistik itu justru agak menghambat itu, sehingga butuh sesuatu yang digandrungi lah istilahnya ya, atau yang lagi tren-trennya, atau yang lagi yang lagi baik untuk digunakan di negara kita dalam melakukan pencegahan ataupun membuat keputusan-keputusan di daerah. Makanya desentralisasi itu pelimpahan kewenangan pusat terhadap daerah itu dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan baik keamanan dan pertahanan itu justru lebih tepat sasaran. Karena kita lihatlah beberapa kejadian-kejadian belakangan ini yang kok dirasa itu penanganannya agak terlambat. Sehingga desentralisasi itu menjadi perhatian kami dan memberi itu sebuah kata di awal nama lembaga gitu kan, desentralisasi pertahanan dan keamanan. Oke. Gitu. Nah,
Tapi bukannya itu udah dilakukan. Misalnya kita punya Pangdam Jaya untuk Jakarta. Kita punya Pangdam Brawijaya ya. Iya. Itu untuk Sumatera kalau nggak salah. Iya, benar. Jadi di setiap pulau itu udah ada Pangdam-Pangdam, Kodam juga ada Kapolda seperti gitu. ya kan. Nah, kenapa nggak ke situ aja? Apa kurangnya dari sistem pertahanan keamanan itu sampai perlu ada desentralisasi pertahanan keamanan? Yaitu pelibatan masyarakat dalam keamanan pertahanan di era digital hari ini itu sangat dibutuhkan, Bang. Karena era digital, informasi itu bisa sampai ke masyarakat itu per sekian detik. Kalau dulu itu kan kita baru tahu misalnya di SMA 72 itu terjadi ledakan, setelah koran misalnya nih kejadiannya hari ini, koran terbit besoknya, kita baru baca koran baru tahu gitu kan ada kejadian. Tapi hari ini pas detik ini kejadian, detik ini semua masyarakat terinformasi. Nah, sehingga opini publik saling bertebaran, ini akibat dari bully, akibat dari ini, dari itu, berserakan dan membangun opini gitu kan. Sangat mudah. Sehingga makanya pola sentralistik itu sudah kurang tepat hari ini dengan eranya digitalisasi. Butuh yang namanya desentralisasi, pelibatan masyarakat, pelibatan semua pihak untuk menyusun ya atau mengkaji bagaimana keamanan pertahanan, karena setiap daerah itu punya potensi kearifan lokal yang berbeda-beda. Dan potensi gitu. konflik juga beda-beda. Potensi konfliknya juga beda-beda. Ancaman pertahanan keamanannya juga berbeda-beda. Benar, Bang. Oke, jadi praktisnya seperti apa? Kalau sekarang kan sistemnya misalnya di kepolisian ada Polsek gitu Polri, misalnya. Mabes Polri, ada Polda, ada Polres, ada Polsek gitu loh. Terus kalau di TNI kan ada Mabes TNI, ada Pangdam, Kodam, apalagi di bawahnya sampai Koramil Kodim, gitu ya. Koramil. Nah, kalau dengan Dehankam ini apa yang mau dilakukan? Secara sistem misalnya atau secara struktur apa? Nah, atau mungkin itu hanya membangun kesadaran sosial atau seperti apa, Bang? Ya, jadi lembaga kajian kami ini nantinya kita akan mengkaji bagaimana penanganan konflik atau pencegahan ataupun keputusan yang tepat jika konflik terjadi di sebuah daerah. Karena itu berbeda-beda. Nah, jadi dalam penyusunan skema penanganan tadi itu disusun oleh daerah. Walaupun tadi ada Kodam misalnya, ada Kodim, ada Koramil, tetapi pelibatan masyarakat dan pola penanganannya itu diberikan kewenangan kepada daerah-daerah yang menyusun. Nah, kenapa, Bang? Ini saya contohkan begini. Jadi penanganan konflik itu dia harus melakukan pendekatan yang namanya sosial, budaya, dan agama. Nah, ini contohnya saya gambarkan. Penanganan konflik di Aceh misalnya, atau di Papua, tidak bisa dilakukan oleh sosok yang misalnya kita anggap ini di Papua, tidak bisa diselesaikan oleh tokoh yang dikenal di Pulau Jawa. Mengapa? Pertama, dari segi agama berbeda. Pendekatan agama berbeda. Bagaimana dia bisa memberi nasihat karena agamanya yang pertama sudah berbeda. Itu yang pertama. Kedua, budaya. Orang di Papua biasa minum. Minum itu adalah bentuk penghargaan. Sementara bagi misalnya tadi yang di Pulau Jawa yang agamanya Muslim, mungkin minum itu sesuatu yang berlawanan gitu kan. Dari kebiasaan aja itu sudah terjadi perbedaan. Bagaimana itu bisa menjadi pemersatu. Nah, itu makanya pendekatan penyelesaian konflik itu menggunakan pendekatan agama, sosial, budaya itu penting diperhatikan. Nah, jadi nggak bisa gitu. Misalnya nih, kalau mohon maaf nih di Papua mungkin babi itu, orang bawa babi itu wah dihargai, bawa minuman itu dihargai, orang merasa terhormat. Tapi coba di Aceh, Bang, abang bawa babi, bawa minuman, apa nggak diparang gitu kan? Kira-kira seperti itu. Maka desentralisasi itu, konsep penanganan konflik, konsep penyelesaian permasalahan di daerah itu kasih kewenangannya di daerah. Jadi kita bisa antisipasi. Masyarakat di sini tuh begini polanya. Nggak bisa disamaratakan
dari pusat tiba-tiba membuat sebuah aturan kajian keamanan pertahanan begini konsepnya, daerah ikut gitu, nggak bisa. Menurut saya udah era digital ini sudah merubah peradaban manusia gitu. Oke, tapi misalnya Ki ya, eh, kan negara itu sebenarnya dia punya ketakutan terhadap isu-isu apa perpecahan gitu. Iya. Kalau itu diserahkan ke daerah, pusat itu punya ketakutan, justru nanti itu akan memberi celah untuk apa namanya organisasi kelompok tertentu yang contoh di Papua lah ada OPM seperti yang kita dengar sekarang, justru misalnya eh, mereka nanti yang kemudian akan mendominasi atau mempengaruhi masyarakat sehingga apa yang terjadi dengan Timur Timur dulu bisa saja terjadi Terulang ya gitu ya. kan, terjadi disintegrasi lalu satu persatu bisa saja pulau pergi, apalagi misalnya Dehankam itu desentralisasi pertahanan keamanan itu tidak diimbangi dengan desentralisasi ekonomi dan pembangunan misalnya ya kan, yang terjadi justru kayak kita seperti memberi kesempatan untuk mereka untuk melakukan apa namanya tindakan-tindakan yang atau kegiatan-kegiatan yang justru mengancam persatuan kan itu kalau nggak salah itu mungkin ketakutan yang ada di pihak pusat gitu. Kalau menurut Bang Yusri gimana? Ya, kewenangan ini kan kewenangan terbatas, bukan kewenangan tidak terbatas. Tidak serta-merta kemudian daerah ini bisa mengatur segalanya sendiri. Jadi kewenangan yang dilakukan dalam desentralisasi ini adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara terbatas. Artinya ada hal-hal yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan gitu. Tidak secara seluruhnya, itu kan udah seperti negara federal nanti kita Bang. Yeah. Itu. Nah, jadi artinya desentralisasi ini tetap mengacu pada pusat, tetapi kajiannya itu berasal dari daerah masing-masing. Karena Indonesia ini kan negara yang terlalu besar Bang, sehingga budaya, masyarakat, kebiasaan masyarakat itu berbeda-beda. Makanya saya sampaikan tadi, saya kadang memperhatikan, ya kebetulan saya kan ini bergelar mediator juga Bang. Wah, saya ini punya legalitas mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi gelarnya itu CPM, Certified Professional Mediator. Nah, jadi saya sering menemukan atau saya sering memperhatikan gagalnya konflik itu terselesaikan karena pendekatan tadi itu tidak terpenuhi unsur tadi itu. Ya, misalnya ini orang yang sedang berkonflik itu senengnya, hobinya nyanyi itu misalnya. Kita ngajak nih ke tempat nonton wayang. Ya kita selesaikan konflik ini di tempat wayang ya. Nah dari situ aja dia udah penolakan kan terhadap dirinya gitu kan. Jadi sesederhana itu saya mau menggambarkan bahwa penting yang namanya kita ini paham. Nah itu paham bahwa penyelesaian konflik, penyelesaian apapun bisa dilakukan melalui cara-cara pendekatan tadi itu agama, sosial, budaya. Ya mungkin dengan gaya ya budaya, nonton tarian-tarian misal Bali, nonton tarian Bali di depan setelah tarian-tarian Bali makan gitu kan, ngobrol. Oh ya udah kita rekonsiliasi misalnya terhadap apa itu. Nah itu jauh lebih mempercepat, mempersingkat jarak. Konflik itu kan jarak. Seperti kemiskinan, ketimpangan itu kan jarak. Nah jadi kan tadi kita bicara pertahanan, keamanan itu kan sumber muasalnya itu kan ketahanan sosial Bang. Ketahanan sosialnya menurun, muncullah yang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu menurun, muncullah yang namanya konflik. Disitulah ancaman sebuah negara itu terjadi gitu kan. Oke, jadi pendekatan kontekstual gitu ya. Iya dia Bang. Nah, berarti lembaga yang Abang sekarang dirikan itu mengarah kemana? Lebih ke kajian gitu? Iya, kita mengkaji. Kita mengkaji dan kita akan mendukung pemerintah. Siapapun pemerintah yang membutuhkan dukungan dari lembaga kita siap bermitra dan kita siap berkontribusi demi Indonesia emas lah 2045. Kenapa? Karena tanpa kajian, tanpa prediksi,
tanpa prediksi, tanpa literasi, keputusan-keputusan yang kita ambil tuh seringnya cenderung kurang tepat, Bang. Oke. Karena ini makanya saya sampaikan tadi, era digital ini informasi, saya menggambarkan beginilah, kita foto ini berdua, spread foto. Kemudian Bang Vincent posting di status WA, wah senang dapat tamu dari Aceh. Oke. Dan saya posting di WA saya juga foto yang sama. Saya bilang, Bang Vincent tadi agak marah-marah, dia agak kurang nyenengin gitu kan. Padahal foto yang sama, tapi judulnya berbeda. Dengan Dan deskripsi yang itu berbeda. pengaruhnya bisa kemana-mana, Bang. Nah, itu bahayanya hari ini. Oke. Nah itu. Nah, kemudian ini apa namanya? Bagaimana modelnya nanti? Oh, tapi abang nggak masuk ke praksis ini ya, lebih ke mengkaji aja. Ya, kita mengkaji. Oke. Nanti kita ini kan hanya sampai dengan kajian. Nanti eksekutor dan regulatornya ya Tetap pihak pemerintah. terkait gitu kan. Oke. Jika itu pemerintah. Jika misalnya perusahaan, ya silahkan perusahaan. Misalnya begini, ada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Aceh. Sorry, bukan di Aceh, di Indonesia maksud saya. Atau baik di daerah manapun gitu kan. Dia butuh kajian bagaimana keamanan di sebuah wilayah investasinya. Jangan dia udah bawa uang triliunan, Bang. Ternyata ancaman terhadap keamanannya itu tidak ada. Atau intervensi kelompok-kelompok tertentu itu tinggi. Sehingga investasi ini nantinya dikhawatirkan rugi gitu kan. Nah, makanya mereka butuh dukungan pengkajian seperti itu untuk sebuah wilayah. Dan kami alhamdulillah untuk saat ini dalam waktu dekat akan melakukan kajian dengan negara yang akan berinvestasi di Indonesia. Oke. Dan mereka butuh kajian dari Mereka butuh kajian bagaimana keamanan di sebuah wilayah itu sebelum mereka investasi uang dalam jumlah besar. Oke. Nah, karena pertanyaannya adalah emang serentan apa pertahanan keamanan kita sampai dibutuhkan kajian atau karena kalau dilihat kan orang selalu bilang negara kita aman-aman aja, baik-baik aja dengan apa namanya TNI yang terus dimodernisasi, terus kekuatannya terus ditambah baik secara apa namanya SDM maupun peralatan gitu ya. Iya. Lalu polisi sama. Tapi sisi mana yang abang lihat sehingga penting sekali untuk melakukan Dehankam ini? Ya, jadi begini, keamanan ini maknanya luas. Jadi kalau tadi kita berbicara dari sudut pandang investor, keamanan itu juga salah satu contohnya bagian misalnya tenaga kerja, Bang. Oke. Nah, tenaga kerja, karakter masyarakatnya misal di sebuah pulau ini mudah demo, standar UMK-nya tinggi. Nah, itu juga kan sebuah apa ya misalnya setiap tanggal 1 Mei kita ada hari buruh. Nah, itu juga mereka itu bagian ancaman juga menurut mereka. Itu sesuatu yang udah harus mereka hitung. Apakah setiap tahun buruh demo, setiap tahun UMR-nya itu ditingkatkan oleh pemerintah. Nah, dari sudut pandang pajaknya juga itu ya ancaman. Jadi ancaman itu tidak serta-merta fisik. Tetapi kebijakan pemerintah juga itu bagi investor, sudut pandang investor itu ancaman. Tetapi ancaman bagi sudut pandang negara itu mungkin konteksnya bisa lebih luas lagi kan. Oke. Nah itu, jadi makanya saya tanyakan tadi. Ya, bukan soal ancaman terhadap keutuhan, Orang, keselamatan negara iya. gitu ya. Lebih ke ancaman dari segi bisnis lah, keuntungan bisnis, resiko bisnis gitu kan. Nah jadi makanya sudut pandangnya beda nih, luas nih. Bang Vincent mau dari, ini yang ngelihat siapa nih? Kalau kita rakyat beda, pengusaha investor beda, negara beda gitu kan. Ya, oke. Berarti apa namanya? Kalau misalnya itu yang terjadi, yang tadi abang bilang emang iya. Nah, sekarang kan ada isu-isu yang dihembuskan seolah-olah kita itu terlalu alergi sama asing, terutama untuk investor dari negara-negara tertentu ya. Sebut saja misalnya kemarin ada isu kayak alergi terhadap investor Cina atau negara-negara tertentu gitu. Nah, apakah
dengan kajian yang abang yang lembaga Dehan kami lakukan, kemana dampaknya akan seperti apa? Ya, jadi kajian ini kan akan mendukung pihak-pihak terkait dalam membuat sebuah keputusan maupun kebijakan, Bang. Jadi misalnya tadi, kita akan melakukan pengkajian, jika investasi Cina masuk, apa dampak positif dan apa dampak negatif bagi negara. Nah, itu sudut pandang negara tadi. Nah, kemudian dari sudut pandang sosial, apa dampak yang muncul? Misalkan kita sering mendengar bahwa investasi Cina itu, mereka jika bawa uang investasi di sebuah negara, teknologi dan semua-semuanya itu dia bawa dari negara dia. Sehingga kita di sini hanya apa? Terlibat mana? Hanya di pekerjanya saja, pekerja kasarnya. Jadi uangnya dari negara Cina, perlengkapan peralatannya dari Cina, ahlinya dari Cina, ya kita hanya tenaga kerja. Ada lagi model nanti dalam keterangan beberapa pengusaha. Kalau Arab beda lagi modelnya, Jepang beda lagi. Dia memang uang dia bawa semuanya. Silakan negara Indonesia belanjanya di negara Indonesia. Tuh. Jadi ini luas sekali deh, Bang. Tergantung kita nih mau sasar yang mana nih. Nah, jadi makanya kajian kami memberi gambaran. Misalnya kami diminta bermitra dengan pemerintah, kami akan beri gambaran. Misalnya ada pembanding, oh ada Jepang, ada Cina, ada ini. Oh kalau ini lebih menguntungkan dari sisi ini, Cina dari sisi ini, Arab dari sisi ini. Nah nanti yang membuat keputusan tetap user tadi, misalnya pemerintah ya pemerintah, bagaimana dia melihat itu. Oke. Dan kalau kajian-kajian seperti itu kan banyak lembaga kajian dari universitas tertentu, misalnya ITB, UI, UGM, universitas-universitas yang sudah punya nama di Indonesia kan punya lembaga kajian dan biasanya diminta oleh pemerintah atau investor untuk melakukan kajian. Nah, abang juga pasti tahu kajian-kajian yang sudah berjalan itu. Lalu apa bedanya dengan yang akan dilakukan oleh Dehankam? Ya, kami ini kan lembaga kajian independen. Jadi artinya kalau tadi disebutkan bagian dari universitas-universitas yang harus mengikuti aturan-aturan pemerintah, aturan kampus misalnya. Kalau tadi kajian universitas kan, yang terlalu menurut saya administrasi ya. Ini harus itu gitu kan. Sementara di yang namanya independen, kami memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengkajian berdasarkan permintaan. Baik ada permintaan maupun kami akan mengeluarkan kajian-kajian terhadap isu-isu terkini setiap harinya, Bang. Misalnya mungkin saya pernah ngirim ke Bang Vincent sampel-sampel. Ini kajian-kajian kami per hari per isu. Nah, itu untuk memberi pencerahan, memberi gambaran, oh situasi yang benarnya begini. Jadi kita merangkum ini. Ini loh yang benar ya, ini begini. Nah, ini yang benarnya. Jadi sehingga kembali lagi Bang yang saya sampaikan tadi. Foto kita berdua, judulnya beda, ributlah orang satu kampung. Ya kan? Foto, ributlah orang satu kampung karena judulnya bisa beda pada perginya bersama. Nah, ini yang benar yang mana nih? Jangan-jangan mereka ini udah disogok sama sana sama sini gitu. Konflik itu kan di era digital itu sumbernya. Sumber narasi. Apalagi foto bertujuh. Satu bilang sedang bahagia, oh bahagia nih bisa foto bersama. Satu gak jelas acaranya, cuma acara omong kosong gitu. Yang satu lagi, rupanya aku ditipu. Ributlah satu kampung, Bang. Wah itu. Oke, nah persoalan yang banyak muncul di publik tentang sebuah lembaga kajian adalah ketika dia udah mulai menjadi lembaga pengabdi sponsor. Siap. Ya kan? Yang tadinya independen terus gimana. Nah, kalau abang gimana? Kan pasti akan rencana pasar gitu ya. Butuh dana kan kalau mau mengkaji itu. Buat amunisi lah buat kaji itu. Kalau abang sendiri gimana mengatasi itu? Ya rencana kita supaya tidak apalagi ketika misalnya kajian itu nanti akan dipakai oleh satu investor tertentu, ya kan, atau sebuah lembaga tertentu. Nah pasti kan kalau orang bilang independen ya enggak juga. Nah gimana caranya
apa yang abang lakukan supaya kajian itu benar-benar memang ya kajian independen gitu. Walaupun secara apa finansial ya mau nggak mau memang Ya. harus pakai duit sponsor kan gitu. Apakah emang ini kajian itu nanti memang ya komersial lah. Ya. Lu bayar gua kaji sesungguh-sungguhnya gitu atau gimana? Ya. Jadi lembaga kajian ini ketika kita bermitra, misalnya kita anggaplah sama pemerintah ataupun sama investor. Ketika dia minta mengkaji sesuatu ya kita melakukan berdasarkan kesepakatan tadi itu, kemitraan tadi. Misalnya masuk Bang Vincent kan. Karena dia yang donatur, dia yang sponsorin pembiayaan dan lain-lain, apakah hasil kajiannya masih bisa independen? Ya bisa gitu. Makanya itu kan dari awal kita akan sampaikan kebutuhan dia terhadap kajian ini itu mengintervensi hasil atau tidak itu. Nah, kalau dia misalnya mau buat kan lembaga kajian penggiringan opini misalnya, ya itu kan sejak awal sudah keliru. Artinya kajian ini sudah tidak tidak menghasilkan hasil yang benar-benar real lagi. Karena dari awal udah ya penggiringan gitu. Itu kan sejak awal. Nah, makanya kami sejauh ini masih berkeyakinan dan menegaskan bahwa kami akan membangun sebuah lembaga kajian yang sifatnya independen. Artinya silahkan bermitra, tapi intervensi terhadap hasil itu tidak bisa dilakukan oleh mitra. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan kimia masuk gitu, diminta dikaji dampak kerusakan alam dan lain-lain itu nggak bisa dilolos-lolosin aja gitu. Ya bisa lah Bang, secara real maksudnya kondisinya. Tapi kalau dia minta untuk dibuat kajian, hasil kajian menggiring opini publik untuk seolah-olah dampak lingkungan tadi tidak pernah terjadi, ya itu kan nggak bisa itu. Artinya kami juga menjaga integritas lembaga kami, karena sekali saja itu bisa dibuktikan bahwa hasil kajian kami itu tingkat errornya terlalu besar, maka itu juga berdampak kan kepada kepercayaan publik, kepercayaan mitra gitu tentunya kan. Makanya kami sejak awal ya akan menjaga integritas ini. Oke. Nah terus terakhir nih Bang, ya kan? Ini baru mulai, sudah ada yang order atau sudah ada project yang dijalankan, sedang dijalankan atau akan dijalankan? Ya, lembaga ini baru berdiri lebih kurang 1 minggu sampai dengan hari ini. Oh iya. Dan alhamdulillah kita sudah mulai berproses dengan salah satu negara minyak terbesar gitu kan, Abu Dhabi. Kita sedang mengkaji kebutuhan mereka, dan kita juga dalam waktu dekat akan mendukung salah satu institusi pemerintah untuk membuat kajian-kajian singkat, brief ya perharinya untuk kepentingan pimpinan dalam menganalisa situasi yang ada. Gitu. Jadi setiap hari itu akan ada informasi rangkuman situasi. Berarti udah ada yang mulai. Udah Bang, udah. Ini. Alhamdulillah sudah ada Bang. Nah cuman ya mungkin kecenderungan mitra itu sifatnya itu kan ingin rahasia, karena dia tidak mau tahu bahwa ternyata mereka juga kajian-kajian mereka itu membutuhkan lembaga lain, bukan dari lembaga yang mereka sendiri gitu. Oke. Di saat banyak lembaga kajian yang mengalami isu ketidakpercayaan dari masyarakat gitu ya. Iya. Kenapa Abang pede? Mimpinya apa sih sebenarnya di Dehankam ini? Saya pede gini, karena saya pikir banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan kita itu beberapanya keliru Bang, tidak tepat sasaran. Nah itu kan. Dan saya berpikir bahwa tidak tepat sasaran itu atau keliru tadi disebabkan oleh apa? Dia tidak punya informasi yang utuh, yang cepat dan akurat. Kecenderungan dalam situasi terdesak dia harus membuat sebuah kebijakan atau keputusan atau menyampaikan informasi ke publik,
informasi kajian yang sifatnya cepat dan segera itu secara utuh tidak dia miliki. Sehingga dia buat itu berdasarkan ya, mohon maaf, kadang-kadang opini kan. Dia baca satu sumber media, wah, oh ini gini, oke, dia ngomong ke media, wah kita akan melakukan ini. Nah, banyak tuh kejadian di menteri-menteri kita yang buat omongan, kemudian justru bukan menenangkan, justru makin kisruh kan di masyarakat. Nah itu artinya apa? Dia nggak punya informasi yang baik. Dia tidak punya informasi yang baik yang dikemas secara tepat dan cepat serta akurat. Tapi dia modelnya baca satu nih, ada desakan nih, teman-teman media nanya, Pak Menteri bagaimana situasi ini? Apa langkah negara kita? Ya dia langsung ngomong dengan spontanitas, sehingga apa yang terjadi? Bukan menyelesaikan, malah bertambah lagi masalah demi masalah gitu kan. Itu. Dengan belum lagi gorengan-gorengan di media sosial itu. Itu Bang Vincent lebih paham lah itu. Makanya sih Orang menterinya ngomong itu kan kemarin salah satu ya, sampai menteri yang kita bangga-banggakan selama ini, Sri Mulyani itu rumahnya sampai dijarah kan. Nah, akibat manipulasi informasi di media sosial itu. Berarti ke depan Abang itu akan menjadi kayak matanya siapapun lah ya, untuk melihat situasi real. Kalau lu mau masuk sini, gambarannya seperti ini, secara kultur, secara sosiologi, secara psikologi masyarakat di situ dan lain-lain gitu. Ya, saya pikir ini keren sih kalau berjalan, dan mudah-mudahan saya nanti kalau udah banyak ininya ajak Bang. Wah, siap. Jadi lembaga buat kita kalau pensiun kan bisa tuh ada di situ. Sesuai judul Bang, desentralisasi. Jadi nggak bisa kita ngerjain bangsa sebesar ini itu sendiri-sendiri. Jadi butuh rame-rame. Butuh keterlibatan pandangan Bang Vincent yang sudah lama di bidang media, beri masukan. Begini loh persepsi publik itu, mengelolanya, mengontrolnya. Kan gitu, Abang lah lebih paham. Gitu kan cara mengontrol. Membuat mereka jadi tertib, jadi santun misalnya gitu. Nanti saya bawa anak-anak studio nih, kecuali Nemo Bang. Siap. Tuh kameramen saya itu kalau lihat yang merah-merah yang agak ke kuning-kuningan itu pusing nanti dia. Nggak usah dibawa. Gitu. Oke, terima kasih Bang Yusri. Besok balik ke Aceh ya Bang? Siap, besok kita salam, kembali ke Aceh, ditunggu Bang. lagi kopi-kopi. Siap. Ditunggu lagi kopi-kopinya. Salam untuk teman-teman di Aceh. Semoga cita-citanya ya, kita sebenarnya banyak sekali yang kita obrolin di luar podcast ini tentang bagaimana Bang Yusri ini, mungkin karena ini ya ikut alumni Lemhanas, jadi wawasan kebangsaannya luas. Kita sering ngobrol tentang bagaimana menghadapi masyarakat di setiap pulau lah, harusnya seperti apa, bagaimana mestinya pemerintah hadir dan lain-lain itu. Ini orang muda dari Aceh yang punya kepedulian lah terhadap persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Jadi mudah-mudahan apa yang akan dilakukan mendapat support ya, terutama dari karena bagaimanapun di negara ini kalau nggak ada support dari pemangku kepentingan, kekuasaan, kita terseok-seok Bang. Susah juga jalannya. Yang penting support tanpa harus melakukan intervensi. Support bahwa apa yang Abang lakukan ini sesuatu yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Janganlah diintervensi hasilnya. Bukan hanya hasilnya, prosesnya pun enggak. Karena hasil yang baik harusnya dilahirkan dari proses yang baik kan. Benar Bang. Gitu. Terima kasih Bang Yusri. Terima kasih. Biasanya sama kembarannya Bang Andrio ya. Hari ini solo. Tampil solo. Jadi kembarannya lagi ke Bandung kali Bang ya. Ya, gitu. Jadi special interview ini sangat berterima kasih, narasumbernya itu dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu, profesi, banyak lawyer ada, politisi ada, sekarang ada pengamat juga, bahkan paranormal.
Iya. Kita punya apa namanya spiritualis langganan di sini, namanya Mbak Yesi, Wih. Yesi Dayak. Itu kita suruh apa? Nerawang tuh Mbak Yesi tuh. Iya. Berarti nggak ada yang spiritualnya terganggu di sini kan? Oh, nggak ada. Sehingga spiritual jadi masuk. Nggak ada Bang. Kita ini tim pemburu hantu semua dulunya sebelum ada di studio ini. Kita Sebelum dulu, Ghostbuster itu ya. iya. Kita dulu ahli program misteri di sini. Wah, siap, Sampai ke siap. Banyuwangi, ke kemana-mana lah. Pokoknya semua gunung-gunung angker itu udah kita masukin. Kemudian kita ditobatkan sama salah satu ustadz, akhirnya kita ke studio. Ustadznya siapa? Ustadz Fatullah ya, bukan ya. Ya, makasih Bang Yusri. Ya, Terima kasih makasih, pemirsa. Bang Vincent. Sampai jumpa di episode selanjutnya.